selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam tergantung kapan Anda menonton video ini. Saya, Nasrul Azmi dari Teknik Listrik B, akan mempresentasikan tentang teknologi kimia industri. Yang pertama yaitu definisi sistem proteksi. Proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Yang kedua, manfaat sistem proteksi. Yang pertama, menghindari ataupun untuk mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat gangguan. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikit pengaruh gangguan kepada kemungkinan kerusakan alat. Kedua, cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. Yang empat, mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Adapun batas tegangan sentuh yang masih aman bagi manusia, yaitu arus listrik yang melalui tubuh manusia dapat menimbulkan reaksi yang bermacam-macam tergantung dari besar dan lamanya arus tersebut mengalir. Yang ketiga, proteksi terhadap bahaya listrik. Yang pertama, proteksi terhadap kejut listrik. Proteksi dari bahaya sentuh langsung. Yang disebut sentuh langsung adalah sentuh langsung pada bagian aktif perlengkapan atau instalasi listrik. Bahaya sentuh langsung dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara proteksi dengan isolasi bagian aktif, proteksi dengan penghalang atau selungkup, proteksi dengan penempatan di luar jangkauan, kemudian proteksi tambahan dengan gawai pengaman arus sisa. Selanjutnya, proteksi terhadap sentuh tak langsung. Sentuh tak langsung atau sentuh pada BKT, perlengkapan atau instalasi yang menjadi bertegangan akibat kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi harus dicegah terutama dengan cara berikut. Perlengkapan listrik harus dirancang dan dibuat dengan baik. Kemudian bagian aktif harus diisolasi dengan bahan isolasi. Selanjutnya, instalasi listrik harus dipasang dengan baik. Berikut gambar sentuhan pada bagian konduktif terbuka atau BKT. Selanjutnya, proteksi terhadap efek termal. Manusia, perlengkapan pasangan tetap dan bahan pasangan tetap yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek panas yang berbahaya yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi termal. Terutama efek berikut: pembakaran atau penurunan mutu, degradasi bahan, resiko luka bakar, pemburukan fungsi keselamatan dan perlengkapan yang terpasang. Kemudian proteksi dari kebakaran. Perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Instruksi pemasangan dari pabrikan. Perlengkapan magun atau pasangan tetap yang menyebabkan pemusatan atau konsentrasi panas harus berada pada jarak yang cukup dari setiap benda atau bagian bangunan pasangan tetap sehingga benda atau elemen bangunan tersebut dalam kondisi normal tidak dapat terkena suhu yang berbahaya. Kemudian proteksi terhadap panas lebih. Semua piranti yang menghasilkan air panas atau uap panas harus diberi proteksi ketika didesain atau pada pemasangan terhadap panas lebih dalam semua kondisi pelayanan, kecuali jika piranti secara keseluruhan memenuhi standar yang sesuai, maka pengamanan harus dilaksanakan dengan sarana gawai tanpa reset sendiri yang sesuai, yang berfungsi tidak tergantung dari termostat. Jika piranti tidak mempunyai keluaran yang bebas, maka harus dilengkapi dengan gawai yang membatasi tekanan air. Kemudian proteksi beban lebih dan hubung pendek. Gawai proteksi harus disiapkan untuk memutus setiap arus beban lebih yang mengalir pada penghantar sirkuit sebelum arus tersebut dapat menyebabkan kenaikan suhu yang merusak isolasi sambungan, terminasi atau sekeliling penghantar.
Gawai proteksi harus disediakan untuk memutus setiap arus hubung pendek yang mengalir pada penghantar sirkuit sebelum arus tersebut dapat menyebabkan bahaya karena efek termal dan mekanik yang terjadi pada penghantar dan hubungan. Yang keempat, cara proteksi. Proteksi terhadap sentuh tak langsung dalam kondisi gangguan meliputi: pertama, proteksi dengan pemutusan suplai otomatis menggunakan sekring atau pemutus sirkuit mini MCB. Kemudian proteksi dengan penggunaan perlengkapan kelas 2 atau dengan isolasi ganda. Selanjutnya proteksi dengan alas bahan isolasi. Proteksi dengan ikatan penyama tegangan lokal bebas bumi. Proteksi dengan pemisahan listrik. Yang kelima, pengaman. Yang pertama, pengaman lebur. Gawai proteksi ini umumnya digunakan untuk mengamankan hantaran, peranti, pemanfaat, dan motor listrik terhadap beban lebih. Mengamankan terhadap hubungan pendek, antar fase atau antar fase dengan netral atau bumi, dan terhadap hubung pendek. Pengaman terhadap hubung pendek dengan badan mesin. Untuk instalasi rumah hanya digunakan pengaman lebur jenis patron ulir. Komponen pengaman lebur jenis patron ulir ialah rumah sekring, kop sekring, pas ring atau pengepas patron, kemudian patron lebur. Berikut gambar pengaman lebur. Kemudian isolasi. Penghantar listrik dipisahkan dari sekelilingnya oleh bahan isolasi. Fungsi utama isolasi ialah agar tidak terjadi hubung pendek antar fase maupun antar fase dengan bumi dan tidak tersentuh oleh manusia. Kerusakan isolasi ataupun menurunnya tahanan isolasi dapat terjadi karena memburuknya sifat isolasi. Pengaruh waktu atau panas yang terus-menerus deritanya terkena kelembaban dan ditempeli debu. Sangat penting pengamanan terhadap beban lebih dan arus hubung pendek yang dapat menimbulkan pemanasan lebih pada kabel yang dilaluinya yang berakibat merusakkan isolasi kabel tersebut. Kemudian pengaman otomat. Pada kepalanya terdapat dua tombol yang besar di tengah harus ditekan menghubungkan sirkuit sedangkan yang kecil di pinggir untuk membuka sirkuit. Pengaman otomat dan pemutus sirkuit biasanya mempunyai dua gawai perasa, satu untuk arus lebih yang bekerja secara elektromagnet dan berfungsi bila terjadi hubung pendek di mana arusnya besar sekali, dan satu untuk pemanasan lebih yaitu alat termis berfungsi bila terjadi beban lebih. Berikut gambar sekring otomat. Kemudian pemutus sirkuit mini atau MCB. Gawai pemutus sirkuit mini atau MCB ini memproteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih karena adanya hubung pendek. Dengan demikian, prinsip dasar bekerjanya yaitu untuk pemutusan hubungan yang disebabkan beban lebih dengan relay termis digunakan bimetal dan pengaman hubung pendek dengan relay arus lebih seketika digunakan elektromagnet. Berikut gambar komponen MCB. Ada terminal atas untuk kabel PLN, kotak tetap, kontak bergerak, ruang busur api, tuas operasi, kumparan magnetis, elemental bimetal, terminal bawah untuk kabel konsumen. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya.